Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Mrs. Simatul Baroro, MSI as my examiner, Honorable Mrs. Devi Yuliani, MSI as my examiner, and Honorable Mrs. Eni Yulianti, MSI as my advisor. Let me introduce myself. My name is Nasiratul Saidah, and I'm here would like to explain my research on the title Toxicity Test of Chocolate Candy Killer Flour Moringa Oleifera Ultrasonic Extraction Result with Drying Variation. And then the outline of the research. The first is background of the research, and the second aim of the research, and the third scope of problem, and then methodology, and the last research and conclusion. The background of the research. We know that part of the picture, the first picture is malnutrition, and the second picture is high nutrition. And then how about malnutrition? And then around us, the plant has many benefits, and one of them is kelor or Moringa aloe From this picture, kelor can be food and capsule. They are many benefit each other. Kelor, some pharmacological activities of kelor is antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory, and anti-cancer. And the chocolate, some pharmacological active is antioxidant, anti-carcinogen, antimicrobial, and anti-hypertension. Based on the research using ultrasonic extraction method, the first is Handayani et al. 2016, and the sample Sirsaklev, and the result on the extraction time of 20 minutes with yield 11.72%. And then Ardianti and Juni 2014 and the sample Berunuklev found the best result on extraction time of 20 minutes with yield 26.24%. And the last Verdiana et al. 2013 and the sample lemon peel found the result on extraction time of 60 minutes with yield of 34.32%. Based on toxicity test, the first is Chunha et al. 2020 and the object toxicity test of Moringa leaf aquatis extract in the dryland of Nusantara Tenggara found the result LC50 is 888.54. And the last Anwar et al. 2014 and the object toxicity test of aqueous extract or room temperature and hot aqueous or 70 Celsius Moringa leaf against lava Artemisia salina found the result LC50 room temperature is 265.977 and hot aqueous or 70 Celsius is 163.979. And then, based on active compound of the research, the first is Anwar et al. 2014 and the object phytochemical screening of kelor leaf aquatis extract found the result alkaloid, flavonoid, tannin, and triterpenoid. And then Megaria et al. 2016 and the object phytochemical screening of kelor leaf acetone extract and the result are alkaloid, flavonoid, tannin, and steroid. And the last Putra et al. 2016 and the object phytochemical screening of kelor leaf ethanol extract found the result are alkaloid, flavonoid, phenolat, tannin, and steroid or triterpenoid.
And then aim of the research. The first to determine toxicity and to determine phytochemical, both of them from dry drying moringa, wind drying moringa, chocolate, dry drying moringa of chocolate, and wind drying moringa of chocolate. And then scope of problem. The first is Keylor leaf sample from Kediri City as Java, and then use dry drying and wind drying, and then use aqua dissolvent, and the last characterization using FTIR. Methodology on the research. This research starts from November 2000 until February 2021 and taken place in the Physical Chemistry Laboratory of State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. The tool of the methodology is analytical balance, mortar agate stirrer, vial battle, set of ultrasonic rotary evaporator, set of glassware, and spectrophotometer FTIR. And the material is moringa leaf from Kediri City, aquades, shrimprin, chloric acid, ethanol, iron chloride, Mayer, Dragendorf, and Lieberman Berger-Regen. And then step of the research. The toxicity test begin with sample preparation. Keylor leaf that have been picked are then cleaned, dried, and mashed to product Keylor leaf flour. And then Keylor leaf flour was analyzed for matter content. And then Keylor leaf flour cook become Keylor leaf of chocolate. And the last Keylor ultrasonic extraction to produce concentrate extract of Keylor leaf flour and Keylor flour of chocolate. Keylor for extract and chocolate was test the first identification of active compound by phytochemical test, and the second test for toxicity test using BSLT method, and then identification using FTIR spectrophotometer, and the last data analysis. And then the result. The first analysis of water content. The result drying 2 kg of moringa leaf become 600 grams of flour moringa and found water content 29.79%. And when drying 2 kg of moringa leaf become 745 grams of flour moringa and water content 8.22%. And then ultrasonic extraction. It can be seen that the sample drying moringa has a lead 24.7%, when drying moringa 25.97%, chocolate 49.57%, drying moringa of chocolate 49.39%, and when drying moringa of chocolate 43.50%. And then toxicity test. In toxicity test, count the number of Artemia salina that did with mortality, and then analyze using Minitab to product a value of LC50. And the result of LC50 from sample drying moringa 182.350 ppm, wind drying moringa 277.342 ppm, chocolate 174.659 ppm, drying moringa of chocolate 95.115 ppm, and wind drying moringa of chocolate 134.200 ppm. And the best result from sample
Dreyung Moringa coklat, and the indicate that sample has the potential to be antibacterial. And then, based on the phytochemical test, we can know that the active compound are flavonoid, triterpenoid, tannin, and saponin. And the last, identification using FTIR. Based identification using FTIR, this compound indicated by the functional group are OH stretching, CH stretching, CH stretching, CH aldehyde, CC stretching, CO, CC aromatic, CH binding, CO stretching, CO acid, CO alcohol, and CH. And the last conclusion, the first is the toxicity of the extract of Dreyung Moringa, Dreyung Moringa chocolate, Dreyung Moringa of chocolate, and Dreyung Moringa of chocolate were 183.350, 277.392, 174.659, 94.115, and 134.200 ppm. And the result of phytochemical test of kelor leaf extract show the presence of flavonoid, tannin, saponin, and triterpenoid. Thank you much for attention and sorry for many mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Bu Hima juga sudah hadir. Bu Hima? Ya. Assalamualaikum Bu Hima. Salam. Nih, Bu Hima apa duluan memberikan pertanyaan, saran? Mungkin Bu Dewi dulu, enggak apa-apa Bu Eni. Oke, siap. Bu Dewi? Ya, Bu. Oke. Dipersilakan kepada Bu Dewi memberikan saran, masukan, dan pertanyaan. Oke. Terima kasih Bu Eni. Untuk yang pertama di preparasi sampel ya. Coba ke naskah deh. Ke naskah. Naskahnya di pembahasan. Belum muncul ya? Belum muncul, Bu. Indah, caranya stop screen dulu. Oh ya. Stop screen dulu, terus balik lagi ke... Juga apa ya? Bedain ya ketika kamu memberi penjelasan tentang apa namanya? Ekstrak bahan alam diekstrak gitu aja. Itu memang metabolit sekunder. Tapi kalau dengan tepung coklat gimana? Oh ya, ini saya penasaran juga. Kalau tepung kelor diekstrak, oke, masih ada bayangan. Kalau coklat diekstrak itu sebenarnya yang kamu mau ambil apanya? Diekstrak dengan air ya tadi sebagai kontrol ya. Itu apanya yang kamu mau ambil? Terus ketika coklat ditambah tepung kelor, apanya yang kamu mau ambil? Kalau saya ada bayangan, kalau untuk kelor kering, metabolit sekunder. Kalau coklat ini apa yang kamu harapkan untuk diekstrak? Untuk mengetahui golongan senyawa metabolit sekundernya, Bu. Bisa diekstrak. Kamu ekstraknya pakai air ya? Berarti emang di dalam komponen coklat yang bisa diekstrak dengan air itu apa? Data itu mungkin bisa dilihat juga di bagian hasil fitokim mana ya, fitokimia
Hasil fitokimiamu menyebutkan, karena di situ ya, fitokimia ini agak belakang nih, saya belum nyebut LC50 nih. Ada flavonoid, ada terpenoid, ada saponin. Nah, flavonoid dia oke lah sama air. Terpenoid sama saponin bisa terekstrak dengan air, which is terpenoid itu kan nonpolar ya. Gimana kamu menjelaskan hal ini? Karena saya rasa kamu juga belum menghubungkan data antara redemen ataupun anggaplah karena kamu berbicara tentang komponen yang ada di dalam sampel termasuk coklat, terus kamu hubungkan dengan uji fitokimia juga belum kamu bahas. Jadi gimana? Apa? Kan kamu tadi rendemen coklat ya, rendemen coklat terus kamu bawa ke metabolit sekunder. Nah, kalau begitu metabolit yang ada di coklat ada flavonoid, terpenoid, sama saponin. Pertanyaan saya yang lain adalah apakah terpenoid sama saponin ini bisa larut dalam air sehingga terekstrak bersama dengan ekstrak coklat? Kalau saponin, yang saya tahu bisa, Bu. Soalnya saponin juga memiliki sifat polar Oke, terus terhadap gimana nanti terpenoid? Putri. Bagaimana hasil membandingkan dengan Bisa Putri ya, terpenuhi. di jurnal, membandingkan di jurnal hasil-hasil penyaida ini apakah juga ada yang menggunakan sonikasi, kemudian pakai ekstrak air juga ditemukan senyawa-senyawa itu. Bagaimana hasil membandingkannya oleh Ida? Untuk terpenoid dengan pelarut air berdasarkan jurnal juga ada, Bu, daun kelor itu positif. Kenapa? Kenapa bisa? Untuk coklat ya? Saya nanya untuk coklat. Oke, yang selanjutnya nih, karena waktu saya juga hampir habis tentang rendemen, jadi menurut saya kamu belum bisa membahas dengan baik data yang kamu peroleh, kamu belum mengkorelasikan, kamu belum mengkomparasi dengan data yang sudah ada, kamu belum memberikan alasan kenapa begini datanya, kenapa belum begitu. Yang terakhir adalah tentang uji toksisitas. Silahkan tunjukkan ke saya data uji toksisitasmu. Oke, tepung kering, tepung angin, coklat. Nah, gimana kamu bisa membahas data itu? Apa yang bisa kamu sampaikan dengan data itu selain kamu bilang, oh yang paling besar coklat kering jemur. Kamu peroleh data itu, kamu bisa bahas apa? Berdasarkan data yang sudah ada. Nilai LC50. Kenapa tepung kering jemur, tepung kering ini LC50-nya lebih besar. Kemudian coklat ini bisa memiliki LC50. Kenapa? Kemudian kalau ditambah kering jemur, coklat ditambah kelor, ditambah dengan kering jemur dan kering air memiliki nilai LC50 yang berbeda. Ini kenapa? Karena untuk coklat kering jemur itu kan sudah ditambah dengan tepung kelornya. Jadi kemungkinan bisa. Kenapa tepung kelor aja nggak bisa? Karena itu kan kamu bandingin ya, tepung kelor 182 misalkan, tepung kelor jemur 182 LC50-nya. Iya. Tambah coklat dia menjadi ketika tepung tambah coklat menjadi 95. Kenapa? Kenapa ketika dicampur dia membuat LC50 lebih rendah? Dan kenapa LC50 kering jemur lebih rendah daripada LC50 kering angin? Karena berdasarkan kalau secara prosedural, apakah tidak terjadi ketika kamu tambah sampelmu dengan yang lain, apakah semua terjadi secara homogen? Maksudnya sampel coklat, sampel kelor dengan sampel yang lain, apakah mix-nya sempurna ketika kamu uji toksisitas? Kemarin sebelum data ini diperoleh. sempurna. Bagaimana Bu maksudnya? Ketika sebelum data ini diperoleh kan kamu melakukan uji mencampur antara sampel yang ada coklat ekstrak
toksisitasnya ditambah dengan beberapa reagen yang diperlukan dalam uji toksisitas. Nah, apakah itu tercampur sempurna atau ada yang memang ada yang nggak homogen, ada yang enggak? Tercampur semua, Bu. Dan juga terjadi kayak karena coklat itu ada minyaknya dan dia menghalangi proses pencampuran antara bahan nggak itu nggak terjadi. Enggak, tidak. Oke, terus gimana kamu menjelaskan data yang tadi saya sebutkan? Oke, itu aja Bu Eni. Untuk ininya masih ada typo, yang jelas pembahasan belum ada, penulisan juga belum, silahkan banyak typo yang terjadi, jadi silahkan nanti direview ke semuanya. Terima kasih Bu Eni. Ya, terima kasih banyak Bu Dewi. Memang ada banyak masukan, belum terbahas maksimal. Nanti insya Allah saya tentunya akan membantu Ida untuk mengarahkan ke sini. Mohon maaf, saya selaku pembimbing mungkin kurang maksimal juga di pendampingan naskah. Ya, terima kasih banyak Bu Dewi. Berikutnya dipersilahkan kepada Bu Hima. Monggo Bu Hima, waktunya untuk Bu Hima. Ya, terima kasih. Nasiratul Saidah itu tadi sudah banyak masukan dari Bu Dewi ya. Oke. Ya, kamu ada fotonya hasil itu pelarutan macam-macam itu, tepung sama air, coklat sama air, coklat tepung sama air, itu ada fotonya? Ada, Bu. Coba tunjukkan. Ini untuk yang coklat sudah campuran dengan tepung, Bu. Kalau yang coklat aja, kalau yang tepung aja. Ini yang sama coklat ya? Iya. Bentar, untuk coklat saja. Untuk coklat saja tidak ada, Bu. Adanya setelah diekstraksi. Kalau yang coklat sama tepung aja ada? Tepung ajanya tidak ada, Bu. Tidak ada. Adanya ini untuk setelah diekstraksi. Itu menurut saya penting ya. Ini yang sudah diekstraksi. Okay. Coklat apa itu? Tepung, ya. Coklat tepung. Ini coklat saja, coklat angin, coklat tepung angin, coklat tepung jemur, kering, kilor kering angin sama kilor kering jemur. Itu sudah disaring? Sudah. Sudah dipekatkan? Sudah. Itu yang kelor aja itu memang nggak pakai coklat itu sudah agak kehitaman gitu ya? Ya, warnanya hampir sama. Ya, nanti kamu tambahkan fotonya yang itu ya, yang sebelum diekstrak itu ya. Iya, untuk Bu. ke-5 sampel ini ya. Iya. Tujuan dari penelitian ini apa sebenarnya? Untuk mengetahui hasil toksisitas dari
sampel kelor kering jemur, kelor kering angin, coklat saja, coklat tepung kelor jemur, dan coklat tepung kelor angin, serta untuk mengetahui hasil uji fitokimianya dari sampel 5 ini. Kenapa kamu ingin mengetahui itu, sifat itu? Untuk mengetahui potensi bioaktifnya itu nanti seperti apa. Bioaktifnya itu untuk apa. Dan untuk mengetahui golongan senyawa-senyawanya yang ada di sini dengan uji fotokimia itu tadi. Kamu punya harapan nggak dari hasilmu ini yang kamu harapkan seperti apa? Yang diharapkan sebenarnya juga pengen yang untuk LC50-nya itu bisa jadi berpotensi sebagai anti tumor atau anti kanker, tapi hasilnya ini berpotensinya di antibakteri. Antibakteri. Berapa sampai berapa antibakteri itu? Di bawah. Berat. Antara berapa sampai berapa? Antara 30 antibakteri 30 sampai 200. 30 sampai 200 antibakteri ya. LC50. Apa sih makna LC50 itu? LC50 itu konsentrasi nilai konsentrasi untuk membunuh 50% hewan ujinya. Kalau melihat datamu itu bagaimana itu berarti konsentrasinya? Kalau yang rendah itu berarti bagaimana? Kalau yang tinggi itu berarti bagaimana? Semakin tinggi konsentrasinya itu semakin banyak membunuh hewan ujinya, Bu, hewan ujinya. Semakin banyak. Katanya untuk membunuh 50 hewan uji. Lah kan sama, membunuhnya ya 50%. Apa tadi definisinya? Masih. Nilai konsentrasi untuk membunuh 50% hewan uji. Berarti yang terbunuh kan sama semuanya, 50%. Kalau nilai LC50 rendah, itu artinya bagaimana dibandingkan kalau LC50-nya tinggi. Kalau LC50-nya rendah, semakin banyak membunuh hewan ujinya. Enggak semakin banyak. Yang dibunuh 50% sama. Kalau kamu punya 10 ekor ya 5 ekor yang mati. Semuanya. Tidak hubungkan dengan kata-kata toksisitas. Artinya angka LC50 jika besar, jika kecil itu berarti daya toksisitasnya atau kemampuan toksisitasnya, atau hubungkan dengan tadi definisi dari LC50 seperti apa kemampuannya. Kalau yang mati tetap LC50 ya berarti 50%, tapi apa maksud angka itu? Kalau semakin rendah nilai LC50-nya itu berarti sangat toksik atau beracun bagi hewan ujinya. Sehingga potensinya bisa semakin bagus. Kenapa kok sangat toksik? Karena sangat banyak yang meracuni itunya, Bu, hewan ujinya. Ya, hewan ujinya sama, 50% yang mati. Karena anggap kuat atau lebih lemah? Lebih kuat.
kaitkan sama yang tadi LC50, maka dia menjadi lebih kuat atau menjadi lebih lemah kemampuan toksisitasnya. Atau tadi mau diarahkan untuk potensi apa? Kalau potensi antibakteri, maka bagaimana? Itu satuannya apa sih LC50-mu itu? ppm, Bu. ppm itu satuan apa itu ppm itu? Satuan Satuan dari apa ppm itu? satuan dari Yang digunakan apa? Maka itu, Ida. Yang digunakan apa? Nggak usah buka catatan udah. Yang digunakan apa? Maka ppm itu ppm-nya siapa? ppm itu satuan dari apa? Pertanyaan saya satuan itu. dari konsentrasi, Bu. Konsentrasi. Konsentrasi. Nggih. Kalau konsentrasinya rendah, bagaimana? Kan LC50 berarti kan konsentrasi, ya kan? Nggih. Konsentrasi. Kalau konsentrasinya rendah, membunuh berapa? Untuk membunuh berapa? LC50 itu untuk membunuh 50% yang uji. 50% populasi yang diuji. Ya, kalau Nggih. konsentrasi rendah membunuh 50% populasi. Bandingkan dengan kalau konsentrasinya besar membunuh 50% populasi gitu. Jadi bagaimana? Mengapa dikatakan LC50 rendah itu lebih toksik? Tidak paham pertanyaannya? Masih bingung, Bu. Kalau LC50-nya rendah sama LC50-nya tinggi, siapakah yang lebih beracun? Yang LC50-nya rendah. Nah, kenapa dikatakan dia lebih rendah? Itulah yang beracun, lebih beracun karena antara satunya butuh rendah, satunya butuh tinggi. Coba terangkan dengan kalimatnya Ida. Kenapa yang lebih rendah, LC50 lebih rendah, dianggap lebih beracun? Karena coba kaitkan dengan tadi definisinya, definisi dari LC50. Karena dengan konsentrasi Teruskan rendah kalimatnya. dapat membunuh 50% hewan uji, sedangkan kalau konsentrasi tinggi juga dapat membunuh 50 hewan uji, sehingga lebih bagus yang rendah. Lebih bagus itu ya, tergantung kebutuhannya lah. Kalau kamu butuh Ya, mematikan ya Bukan lebih bagus. tergantung kebutuhannya. Kalau kamu butuh supaya tetap hidup makhluknya, ya nggak bagus. ya, Bu. Jangan terbiasa bilang bagus nggak bagus, itu sangat subjektif, tergantung tujuannya. Sekarang saya tanya ya. Tadi prosedur yang kamu lakukan gitu ya. Ini kayaknya kamu di metodologi ada yang kurang jelas menurut saya ya. Kamu bikin coklat plus tepung, setelah tepung itu kamu karakterisasi ya di kadar airnya lah, macam-macam lah itu ya. Nggih. Terus kamu bikin permennya ya, coklat Iya. plus tepung gitu kan. Nggih. Terus hasilnya itu kamu apakan? Diekstraksi ultrasonik, Bu. Buat apa? Untuk mengetahui randemennya. Randemennya. Buat apa mengetahui randemennya? Jawab saja, Ida.
Ekstraksinya kenapa kok milih apa? Kalau ngeblank. Untuk mengetahui hasil ekstrak yang diperoleh dari ekstraksi ultrasonik itu, Bu. Buat apa? Kamu pengen tahu rendemennya? Data itu pentingnya untuk apa? Data rendemen itu kebutuhannya atau tujuannya untuk apa? Umpama nggak dicatat, terus nggak usah dicatat, kan dikerjakan tapi nggak dicatat atau nggak dihitung. Informasi itu kepentingannya untuk apa? Untuk Sonikasi itu sesuatu yang sudah biasa atau ekstraksi itu di laboratorium itu ada banyak macam atau enggak? ada Kemudian kalau yang dipilih IDA sonikasi, kemudian IDA ngitung rendemen, fungsinya untuk apa? Informasi itu. Untuk menginformasikan apa kaitannya dengan metode yang dipilih ekstraksi. kalau ekstraksinya itu untuk memaksimalkan kontak antara pelarut dan sampel. Nah, maksudnya menginformasikan atau menghitung rendemen. Oh, sonikasi rendemen sekian. Berharga nggak itu? Berharga. Untuk apa? Berharganya di mana? Informasi bahwa sonikasi rendemennya sekian. Kayak apa? Untuk mengetahui berapa jumlah ekstraknya itu. Artinya apa? Nah itu loh. Kan bahasa asing enak. Oh, lek sonikasi sak ini. Misalnya. Maka untuk tahu apa? Untuk mencari tahu apa? Berguna menginformasikan apa? Ketika ada macam-macam cara ekstraksi, kira-kira mereka punya plus minus enggak? Punya, Bu. Nah, sampaikan kayak kalimat ini. Berarti rendemen tadi itu untuk menyampaikan apa? Atau memberikan informasi apa? Umpama ya, saya melakukan demonstrasi sonikasi terus informasi rendemen nggak saya berikan. Maka fungsinya memberikan informasi rendemen untuk apa? Ganti soal kita itu. Apa itu ya? Tadi itu jenisnya, oleh jenis iki biar tahu rendemennya sekian, seberapa efektif kah, seberapa dapat banyak kah, kan gitu itu ya. Mudah-mudahan sudah saya jawab, kalau ternyata sih belum. Saya jawab dewe. Itu ya, intinya ya. Nanti mungkin gunanya dalam penelitian ini untuk apa lagi? Informasi rendemen itu bisa dihubungkan karo apa ya gitu. Ya, coba dalam penelitian ini nanti bisa dihubungkan dengan apa? Rendemennya ini. Dengan untuk mengetahui senyawa-senyawanya pada uji fotokimia. Rendemen itu kan jumlah ya, banyak atau tidak kuantitas. Nah, kalau misalkan kamu hubungannya sama apa kandungannya kan nggak perlu banyak apa sedikit kan ya sama aja kandungannya kan.
Kamu dapat rendemen banyak atau sedikit kan sama aja. Gak ada hubungannya. Iya. Oh, dihubungkan dengan untuk uji toksisitas, Bu. Apa hubungannya? Itu kan kelihatan ya, Apakah kelihatan itu dengan ya. Ini yang isinya banyak, ya kan? Setengah ampul, setengah ampul, iya, setengah ampul. Yang ini seperempat ampul kan gitu kan? Itu jumlahnya itu kan, bukan konsentrasinya, ya. Apa hubungannya sama iya, toksis? Ya, Indah. Halo. iya, Bu. Monggo Bu Him, apakah tetap soalnya atau ganti? Halo, Bu Him. Halo, Bu Himo. Apa ada masalah di sinyal? Halo? Ya, kayaknya Bu Hima apa itu kayak delay itu? Halo, Bu Hima? Oh iya, ini. Ya benar delay itu tadi. Halo. Oh iya, iya. Makanya kok tak itu gambarnya soalnya nggak gerak, berarti delay ya. Oke, halo Bu Hima. Mungkin ganti soal kah Bu Hima? Ganti pertanyaan. Dengar saya? Ye, dengar Bu Him? Ida, dengar saya? Ya, Bu, dengar. Ya, ya nanti harus difahami ya. Apa yang saya lakukan. Kalau kamu nggak jawab, saya kira kamu nggak dengar saya. Iya, Bu, dengar. Jadi habis bikin permen, habis itu kamu ekstraksi. Permennya Iya, sendiri nggak kamu pakai apa-apa, tah? Permennya sendiri nggak kamu pakai apa-apa? pakai apa, Pak? Campuran atau Bu? Nggak digunakan untuk apa-apa permennya? Di, Maksudnya selama penelitian aku? Iya, selama penelitian. tidak, Bu. Di Tidak. Kamu uji diuji toksisitas toksisitas pakai apa? Oke. Kamu uji toksisitas pakai apa? pakai Pakai? coklat itu, Bu, coklat kelor. Iya, permennya itu kan? Iya, Iya, makanya saya tanya, kamu permennya itu dipakai apa gitu loh. Dipakai apa jadi permennya? uji toksisitas sama uji fitokimia. Sama fitokimia. Fitokimia itu ekstrak apa permennya? Ekstraknya, Bu. Saya ingin kamu bikin bagan alir ya. Karena tidak jelas menurut saya apa yang kamu lakukan ini di dalam prosedurmu itu. Dari bikin coklat, itu coklatnya dibuat apa, kan gitu ya. Habis itu ada yang diekstrak itu hasilnya buat apa? Buat apa? Yang diekstrak itu terus apa? Digunakan untuk uji toksisitas dan fitokimia tadi. Sendiri lah bingung. Uji toksisitasmu pakai apa? Apakah pakai hasil ekstrak ini yang item-item ini, cairan yang item-item ini yang di gambarmu ini? Iya, pakai itu. Uji toksisitas pakai Dilarutkan ini. dulu. Jadi nggak pakai permen ya. Permennya kan diekstrak dulu. Hasilnya itu, Bu.
Oh, jadi uji toksisitas itu bukan permennya langsung ya, tetapi ekstraknya. Nggih. Iya, ekstrak dari permen, semua permen itu tadi. Iya, Jadi coklat sama yang sudah jadi permen itu tadi memang tidak dilakukan uji apapun, gitu ya? dilakukan Bu. Coklat yang ditambah dengan kelor Mm-mm. sama tepungnya itu diuji toksisitas. Tuh, toksisitas. Berarti kamu uji toksisitas 2 kali. Yang satu permennya, yang satunya ekstrak permennya, gitu. Ekstrak dari permennya. Iya, sekarang saya tanya lagi, permennya kamu buat uji apa? Permennya dong. Permennya dibuat diekstraksi ultrasonik. Jadi permennya doang nggak dilakukan uji apa-apa ya? Yang nggak diekstrak itu. Tidak, Tidak dilakukan uji apa-apa. tidak. Semua uji itu adalah ekstraknya, Iya Bu. ekstrak permen. Iya. Oh, apa saja uji yang kamu lakukan dari ekstrak permen? Sebentar, ekstraksi itu tadi kamu saring, yang kamu ambil apanya? Filtratnya apa ampasnya? Filtratnya. Filtratnya. Terus ampasnya ada fotonya enggak? Ampasnya. Tidak ada Bu. Coba nanti kamu Bu Hima suaranya hilang. ya, nanti coba diusahakan ada fotonya ya, Ida ya. Iya. Filtratnya sama ampasnya ya. Ini ada foto tapi waktu disaring Bu. Kayak Coba apa? ditunjukkan. Persis yang ampasnya enggak ada. Atasnya itu ada ampas atau enggak ada? Karena kalau Ada di Bu. sini ada tampak warna-warna agak coklat. Ada. Ampasnya kayak apa? Apakah semacam serbuk halus atau gimana? Coba dipaparkan Ida dari tepung seperti apa. Kalau tepung diekstraksi, kemudian sudah jadi permen diekstraksi. Itu bandingkan. Kalau yang dari tepung diekstraksi, ampasnya seperti apa? Kalau sudah jadi permen diekstraksi, ampasnya seperti apa? Kalau untuk tepungnya itu ketika sudah selesai diekstraksi Bu, seperti kopi yang tidak lain yang di bawah ngoten niku Bu. Itu yang tepung. Nggih. Terus kemudian untuk yang permen, permen coklat diekstraksi, ampasnya seperti apa? Ampasnya soalnya coklatnya kan agak padat jadinya ampasnya ya mboten tidak tepung yang halus, tidak ada kayak padatnya sedikit. Itu waktu melarutkan permennya itu kamu potong-potong dulu sampai kecil-kecil Nggih. gitu. Nggih. Dipotong-potong atau digerus? Dipotong-potong Bu. Dipotong tipis-tipis. Tipis-tipis. Gitu ya, Ya. tipis-tipis. Bukan digerus ya. Soalnya kalau digerus kemarin itu lengket, nggak bisa. Dipotong tipis-tipis. Terus pas Nggih. dilarutkan itu kelihatannya larut gitu ya. Diaduknya lama.
Ya pas habis di ultrasonik larut enggak? Kelihatannya Tidak, larut apa enggak? tidak, masih ada itunya, ampasnya. Kelihatan beda ya, ampasnya yang ada coklatnya sama yang enggak ada coklatnya itu beda enggak sih? Beda. Apa kelihatan yang kalau ada coklatnya itu ya masih ada ampas coklatnya gitu? Kelihatan bagaimana? Tidak selembut tepung, tidak selembut yang kelor. Saya ingin kamu jelaskan pengamatan itu di hasil pembahasanmu ya. Iya, Bu. Jangan lupa ya. Nah, habis itu disaring kamu ambil fitratnya. Habis itu di evaporator. Iya, iya, Hasilnya yang itu tadi, pekat itu iya. tadi. Nggih. Kalau tadi sebelum di rotari itu ya hasilnya seperti ini ya, nggak pekat ya, cuman agak coklat gini gitu ya. Iya, iya, Bu. Semua sampel itu, semua Semua, sampel itu. iya. Apa Kuhim suaranya hilang. eh, apa ada foto sampel hasil sebelum rotari evaporator setelah filtratnya itu loh, kelima-limanya. Ada nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada. Saya ingin kamu tuliskan di pembahasan ya, itu hasil pengamatannya seperti apa. Iya, Menurut saya hasil pengamatan ini penting untuk kamu tuliskan sedetail-detailnya gitu ya. Karena nggih. kamu orang yang pertama melakukan ini ya. Iya, Sehingga Bu. semua hasil pengamatan sekecil-kecilnya itu harus kamu ceritakan ya. Sehingga orang Iya, Bu. tahu itu bagaimana sih, sejauh apa larutnya. Kalau kamu bilang larut itu sejauh apa kan gitu kan ya. Sehingga Iya, Bu. bisa apa namanya, bisa dianalisis. Terus habis itu hasil ekstraksi itu tadi setelah di evaporator kamu uji apa saja? Diuji toksisitas sama diuji fitokimia. Sudah itu saja. Nggih. Semua itu ada ulangan. Berapa ulangannya? Ada. Untuk toksisitasnya 5 kali, untuk fitokimianya 3 kali. Apakah data fitokimianya konsisten semuanya? Ulangan dari ketiga ulangan itu? Ada yang tidak konsisten, Bu. Ada yang ada positif, ada yang negatif gitu ya? Ada. Ya antara ulangan itu. Iya. Kira-kira sebabnya apa? Apakah kamu yang melakukan kesalahan dalam prosedurnya atau bagaimana? Sepertinya begitu. Soalnya kemarin itu dari uji fitokim, pertama belum dilakukan pengulangan. Masih 1. Habis itu dilakukan 2 lagi, hasilnya negatif. Saya ingin kamu bahas itu ya, hasil uji fitokimiamu yang 3 ulangan itu ya. Kalau ada yang tidak konsisten itu kira-kira sebabnya apa ya? Iya, Bu. Akhirnya kesimpulanmu kamu mengambil yang paling banyak gitu ya. Jadi Iya, kalau ada plus-plus terus 1 minus berarti dianggap plus gitu aja gitu ya. iya, Ya, saya ingin kamu menuliskan pembahasan itu ya ke iya, uji Bu. fitokimia. Jadi saya minta pembahasannya agak detail ya. Iya, Bu. Terus kemudian toksisitas yang tadi ya. Ternyata coklat sendiri punya daya toksisitas ya. Iya, Coklat doang. iya, Coklat doang. Tapi coklat yang diekstraksi pakai air ya. nggih, Kira-kira yang terambil sudah kelihatan ya? Kira-kira apa gitu ya? Kandungan senyawanya. nggih. Apa bedanya antara coklat dengan yang tidak coklat? Coklat dengan kelor. Apa bedanya kandungan kimianya? Dari hasilnya itu hampir sama semua, Bu. Oh, masa sama semua? Mana datamu?
Tunjukin. Ada satu yang tidak coklat. Coklat tambahan tepung angin. Coba mana datanya, tunjukin. Ini Bu yang enggak sama. Apa itu? Di golongan senyawa tanin. Pada sampel coklat. Hanya itu saja bedanya. Enggak. Coba kamu cari literatur ya. Apakah coklat itu memang tidak mengandung tanin ya? Iya Bu. Ya, kamu bandingkan dengan literatur. Kalau yang lain kayaknya semua konsisten ya. Iya. Tetap ada aja itu. Ya, Iya tetap sama. oke. Terus dari hasil toksisitas, ya. Iya Bu. Coba mana hasilnya tadi? Toksis. Ini ya. Iya. Jadi kelor jemur, kelor angin itu LC50-nya besar ya. Iya Bu. Coklat agak besar, yang coklat sama kelor agak kecil. Ya, Iya Bu. berarti kelor itu kayaknya tidak toksik ya. Toksik tapi lebih toksikan yang coklat. Kalau di atas 200 itu kriterianya apa? Kamu tadi bilang Di 30 pestisida sampai Bu. 200 antibakteri, ya. Kalau di atas 200 sampai 1000 pestisida. Pestisida. Ya tidak toksik lah istilahnya ya. Makanya dimakan manusia kan nggak apa-apa. Ya. Iya enggak. Habis itu coklatnya agak toksik. Terus habis itu ketika ini dicampur coklat sama kelor menjadi lebih toksik ya. Iya Bu. Iya. Kira-kira kenapa ya? Karena kandungan dari kelor sudah banyak ditambah dengan kandungan dari coklatnya Bu. Gram-gramannya kemarin gimana gram-gramannya? Itu tetap enggak? Atau Gram-gramannya ada apanya? berat sampelnya? Pembuatan dari awalnya Bu. Iya, dari permennya itu. Tetap Bu. Coklatnya 4 gram. Enggak. Iya. Enggak. Terus tepung itu berapa gram? 500. 500 apa 1 gram? 500 gram. Ya apa ya, apa ya, 500 apa? miligram. 500 miligram. Enggak. Kayaknya kok 1 gram sih di metodologimu itu. Coba lihat. Oh iya. Yang kamu lakukan berapa? Yang kamu lakukan sesuai ini atau sesuai yang lain? 500 miligram Bu yang saya lakukan. Ya harus dituliskan apa yang kamu lakukan. Enggak. Jadi yang kamu lakukan bagaimana itu? Gram-gramannya itu?
Coklatnya tetap 4 gram, tapi ininya disesuaikan kemarin 500 miligram. Semuanya. Nggih. Semuanya. Jadi dengan toksisitas yang segitu itu, coba agak dinaikkan biar kelihatan semua datanya. Itu ya. Nggih. Kalau angka toksisitasnya kamu taruh di sampingnya ini, gitu ya. Nggih. Di sampingnya tabel ini, kamu lihat kan 1 gram tepung kelor itu sekian toksisitasnya, gitu ya. Rendah ya, 1 gram Iya. tepung kelor 277 kan gitu ya. Rendah. Kemudian 4 gram coklat kan gitu kan ya. Iya, Berapa Bu. tadi? 174 gitu ya. Terus 1 gram kelor, berapa? 50 miligram. Semuanya diganti 50 miligram. 50 miligram kelor ditambah 4 gram coklat gitu kan ya. Iya, Bu. Itu jadi berapa tadi? 95. 95. Terus yang satunya 500 miligram kelor tambah 4 gram coklat gitu ya. Berapa tadi yang terakhir? 130. 130-an. Ya. Iya, Bu. Iya, ya itu kayaknya ya masuk akal aja ya karena itu gramnya kalornya 50 miligram. Yang ini coklatnya 4 gram. Ya, kan gitu kan. Ya, yang terekstrak. Sehingga tampaknya dibutuhkan konsentrasi gitu ya. Yang lebih Iya, besar Bu. untuk mematikan 50% populasi. Jadi kayaknya itu toksisitasnya trennya naik turunnya itu dipengaruhi jumlahnya. Kalau misalkan semuanya total 4,5 gram semua 4,5 gram ya mungkin kamu bisa bandingkan gitu ya. Iya, Bu. Ini gram-gramannya kan beda-beda. Ada yang Nggih. 500 miligram, ada yang 4 gram, ada yang 4,5 gram kan gitu kan. Nggih. Ya, jadi kan tidak bisa langsung apple to apple dibandingkan kan gitu ya. Iya, Bu. Toksisitasnya itu ya memang sih itu barangnya sedikit yang itu barangnya banyak. Nah, kan gitu kan. Iya. Ya, tampaknya sih ya semuanya ujung-ujungnya nggak toksik lah. Ya, kayaknya. Eh, Terus tadi uji toksisitas ya. Iya, Bu. Uji fisiokimia sudah, toksisitas sudah. Terus habis itu uji apa lagi yang kamu lakukan? Identifikasi gugusnya dengan FTIR. Gugus. Apa yang kamu Gugus fungsi. identifikasi ini? Coba ceritakan. Bagaimana kamu cara melakukannya? Untuk Kamu punya sampelnya yang di, ekstrak kan? Kamu punya ekstrak. iya, tapi itu yang di FTIR masih tepungnya saja, Bu. Bukan ekstraknya. Tepungnya bukan ekstraknya, bukan permen juga. Bukan. Tepungnya aja. Tepung saja, Mas. Oh, buat apa? Meng-IR tepungnya aja. Padahal Untuk kamu punya ekstraknya malahan. Ekstrak kan lebih murni. Dan yang kamu analisis toksisitas, fitokimia itu ya kan ekstraknya. Ya. kemarin tuh mau ekstrak, tapi ekstraknya masih disuruh untuk menghilangkan H2O-nya, Bu. Kenapa? Maksudnya untuk FTIR Iya, harus menghilangkan menghilangkan H2O. H2O. Jadi masih tepungnya saja. Itu permintaannya siapa itu? Menghilangkan Dari H2O itu. pihak analisisnya. Siapa maksudnya analisisnya itu? Di UIN kan nggak bisa Heeh. FTIR-nya. Terus kemarin ke kampus UM, di sana minta begitu. Hmm. Apa tujuanmu untuk menganalisis FTIR ini? Untuk mengetahui gugus apakah gugus fungsi dari
sampel tepung kelor itu apakah bisa sama dengan hasil uji fotokimianya? Sama dengan hasil fitokimia itu maksudnya ya apa? Apakah bisa diduga hasil gugusnya itu hampir sama dengan hasil dari golongan senyawa yang ada di fitokimianya? Terus hasilmu gimana? Hasil FTIR-nya gimana? Coba tunjukin. Tunjukin terus ceritakan. Ceritakan. Berdasarkan hasil yang sudah didapat dari FTIR ini, Tunjukin gambarnya aja. Tulisannya kamu aja yang baca. Apa yang kamu peroleh? dari data ini diperoleh gugus-gugus fungsi. Apa? Dari hasil tepung kering angin dan tepung kering sumur dapatkan hasil yang hampir sama. Hampir sama. Iya, Persis sama apa hampir sama? hampir sama. Bedanya di bilangan gelombang sekitar 1.500 sampai 1.800-an ini. Apa perbedaannya? Ceritakan bedanya. Pada bilangan gelombang ini terdapat Kalau kamu membandingkan datanya itu kamu jadikan satu aja. Biar gampang lihatnya. Bedanya di mana? Ada bedanya nggak sih? Ya wes, ceritakan bedanya. Kamu tadi bilang sudah ada bedanya kok. Ceritakan bedanya. pada bilangan gelombang ini 1.600-an, ini ada gugus CO. Di salah satu. Bagaimana, Bu? Apa ada puncak yang tidak nampak di salah satu itu dari keduanya? Apa ada puncak yang tidak ada? Ada di sini, tidak ada di situ. Ada di sini, tidak ada di situ, gitu. Ada, Bu. Tapi pada ini tuh lebih banyak puncaknya yang untuk tepung angin. Mana datanya? Yang tidak sama tadi di mana? Di puncak berapa? Nanti dibuat tabelnya yang dijadikan satu aja ya, biar nggak susah kamu lihatnya. Iya, Bu.
Yang nggak ada di sini ada di situ. Itu kan kelihatan kalau dijadikan satu ya. Iya, Bu. Jelasanmu mana? Yang beda. Yang membedakan. Kalau coklatnya sendiri kamu nggak anu ya? Coklatnya aja nggak di IR. Kemarin mau meng-IR-kan tapi masih cuti di sananya. Jadi belum, masih 2 ini. Tapi mau rencananya mau di IR. Nggih, Yang coklatnya itu, yang permennya itu. nggih. Yang ekstraknya. Ya semuanya, coklat sama permennya. Hah? Ekstraknya apa, coklatnya apa, permennya? Kemarin rencananya ekstraknya, Bu. Ekstraknya yang mau di IR. Nggih, 5. nggih. 5-5-nya. 5 sampel itu. Iya, Jadi bukan permennya. bukan. Ya kalau gitu saya nunggu data itu aja deh, ekstraknya itu yang sudah di IR. 5 sampel itu. Terus nanti pembahasannya bagaimana ya? Iya, Bu. Kira-kira dari IR itu kamu akan dapat mengkonfirmasi kah sesuai dengan hasil fitokimiamu bahwa dia mengandung apa tadi, flavonoid, apalagi Belum menemukan, Bu. belum menemukan. Jadi harapanmu apa dari IR itu? Yang bisa Bisa kamu mengetahui pada gugus ini itu bisa mengetahui golongan senyawa, apakah terpenoid, apakah flavonoid, begitu. Yolah iya, saya tanya dari IR itu apa kamu bisa nanti menyimpulkan, oh ini mengandung flavonoid, ini mengandung triterpenoid, ini mengandung tanin, ini mengandung apalagi tadi saponin. Apa bisa? Bisa dikira-kirakan, Bu, sepertinya. Oh, dikira-kirakan. Kira-kira bisa jadi kira-kiramu nggak sama Diduga. kira-kira saya loh ya. Hah? Kemarin saya mengerahkannya seperti apa, Ida? Hasil FTIR taruhlah yang 2 itu saja misalnya. Kemarin saya arahkannya diapakan dengan bacaan. Disesuaikan dengan literatur, Bu. Bukan disesuaikan, dibandingkan. Dibandingkan. Kan nggak bisa. Literatur apa kira-kira? FTIR disesuaikan itu kan nggak bisa. Kemudian itu tadi lanjutannya Bu Hima. Kalau kemudian ada enggak bisa dikaitkan kalau dengan data misalnya oh dia mengandung flavonoid gitu. Maka seperti apa? Flavonoid sih yang dilihat flavonoid apanya? Nanti bisa lihat di IFTIR, bisa lihat enggak? Sama dibandingkan dengan literatur. Literatur mana yang ngomong bahwa ada flavonoidnya, FTIR-nya akan muncul di daerah mana. Yang mengkaji itu ya. Ya, saya menunggu data ini aja deh. Hasil FTIR ekstrak yang hasil ekstrak yang 5 sampel itu aja deh. Begitu ya. Iya, Bu. Ya, sudah Bu Eni. Oke. Ya, terima kasih Bu Hima masukannya dan Bu Dewi masukannya cukup banyak. Kemarin itu memang ada kendala di apa? Satu juga termasuk di biaya antara ketika FTIR-nya kita itu cuman berapa ya bilangnya kemarin FTIR-nya UIN itu berapa? Kalau mahasiswa menganalisa 25, Bu. 25. Oh, murah banget itu. Iya, kalau di UIN, Bu.
Terus kemudian ketika Di luar berapa? 200. Di luar Windows. Ketika di UF 200. ternyata menjadi 200. Kemudian ada kendala persiapan sampelnya itu ditolak karena dianggap masih ada H2O-nya, sehingga butuh mikir lebih gitu loh untuk kemudian mempersiapkan sampel dan ternyata biayanya sekian kali lipat itu tadi, 8 kali lipat. Sudah konfirmasi ke Mas Abi, ternyata juga belum bisa dalam waktu dekat. Kemudian di tingkat lab juga saya sudah sampaikan, apa sekiranya bisa dalam waktu dekat ARP IR kita itu bisa digunakan, juga disampaikan belum. Sehingga hasilnya ya wis kadung lah 2 ini aja dulu gitu. Yang artinya ketika waktu itu diterima untuk langsung dianalisa. Sementara yang lainnya masih ditolak sampelnya karena dianggap nanti ini diperkirakan ini nanti jelek loh. Kalau nanti jelek kita nggak tanggung. Nah dari situ kemudian kemarin pending. Itu. Terima kasih masukannya Bu Ima, nanti ya dipertimbangkan karena ya itu tadi urgensinya dilihat seberapa bagus, kemudian dari biaya ya mudah-mudahan proyek LR-nya bisa membantu karena ada tambahan Amin. data memang. Amin. Ya. Tapi Tadi menurut saya penting untuk mengetahui ekstraknya ya. Menurut saya penting untuk mengetahui ekstraknya dikaitkan dengan analisis itunya, semuanya adalah pada ekstraknya, bukan pada permennya. Bu Hima sekalian tanya, Gitu kalau sih. antara tepung sama ekstrak, nanti FTIR-nya baiknya tentunya hasilnya kan beda. Ya nggak tahu juga sih, beda atau sama. Tapi hasil-hasil itu idealnya semua ya Bu ya. Ngomong ideal Ya, ya. 5 itu. Ngomongin idealnya, jadi ekstraknya, tepungnya gitu-gitu. Nanti ya ditimbang-timbang. Tepungnya nggak usah, kalau sudah ekstraknya kalau sudah ekstraknya ya itu tepung sama permennya nggak usah. Kalau sudah ekstraknya, ini tepungnya kan wis kadung. Tepungnya kan sudah punya data. Ya sudah, Sing nanti ya dibahas sendiri, tepung karena waktu sendiri, itu ekstrak sendiri. sing langsung diterima dan untuk dianalisa itu, sementara yang lainnya masih ditolak sampelnya karena diperkirakan mereka jelek ini, nanti harus ada preparasi dulu supaya baik. Kemudian kemarin di oven supaya kira-kira ini di oven bisa baik enggak. Ternyata masih diperkirakan masih jelek lagi. Setelah di oven. Itu di luar ya? Di luar. Apa Iya, namanya? di luar. Analisanya di luar ya? Niku. Yang 200 itu ya? Hah? Enggak, Bu. Permennya juga ditolak? Iya, enggak. Soalnya bukan bentuk simplisi yang bukan bentuk serbuk. Oh, bukan bentuk serbuk. Bentuknya apa? Ya permen padatan gitu ya maksudnya ya? Iya. Kalau dengan Mas Abi kan bisa ngobrol langsung, Mas cacaan dhisik sih Mas piro hasilnya apik apa enggak kayak gitu-gitu. Ini karena nyacak ya 200 terus sama sana yang memperkirakan ini nanti Loh, jelek loh. di UIN sampai sekarang enggak bisa? Enggak bisa FTIR-nya. tanya Mas. Sampai sekarang enggak bisa? Belum bisa. Sekarang. Artinya bukan dibenahi nggak bisa, tapi memang belum dibenahi. Kemarin dibahas nunggu anggaran. Bukan dibenahi terus tetap nggak bisa, bukan. Tapi memang belum diservis karena nunggu jawabannya adalah nunggu anggaran. Urusan dengan anggaran. Oh, itu gampang. Itu sebenarnya masalahnya cuma satu, itu nggak ada UPS-nya. Itu kalau ada UPS-nya itu nggak kejadian itu. Nggak kejadian berulang-ulang ya Bu Im ya? Usul enggak kejadian. Karena itu semua alat itu kayaknya bakalan kayak gitu kalau nggak ada UPS-nya. Kalau ada UPS-nya nggak akan gitu. Tapi dengar-dengar kayaknya UPS ditolak terus, nggak tahu apa alasannya. Dianggap itu alat. Padahal itu yang nolak siapa juga nggak tahu. Nunggu Bu Ima jadi pejabat.
Ah, pejabat rumah tangga. Ini tadi sudah saya Ya, upload, nanti bisa Ida dicermati, nanti konsultasi dengan saya bagian-bagian yang utama-utama dari atas dulu kita dikerjakan sambil kemudian dicari tahu informasi untuk kemarin ada peluang sih di UB itu biayanya lebih murah, tetapi mudah-mudahan tidak ada masalah dengan data 2 itu tadi dari UM, sementara sisanya dari UB. Kalau di UB kemarin informasinya 80.000 per sampel. Tadi di UM yang mengejutkan karena ada temannya yang menganalisakan itu beberapa 1 bulan sebelumnya itu tidak segitu gede, kemudian kemarin langsung 200 ya. Itu yang di kaget. awal sebelum deal itu nggak tanya dulu harganya. Nggak tanya dulu, jadi diperkirakan sama dengan sebulan yang lalu, tahu-tahu kemudian segitu. Jadi terus Ya, ditanyakan dulu ya. Oke, terima kasih Bu Hima, waktunya, sarannya dan semuanya. Juga Ida, Bu Dewi masih di tempat. Terima kasih. Nanti banyak juga masukan dari Bu Dewi, kita cermati dari hasil videonya nanti. Terima kasih Bu Dewi. Habis ini saya tak break di sini, 12.30 ada lagi. Tak ngeledak. Iya. Ya, saya minta dibaca lagi tulisannya ya, Ida ya. Detailnya itu jangan sampai ada yang terpotong, terutama kalau kamu sulit untuk menuliskan di metodologi, itu tuliskan di rancangan, buat satu subbab rancangan penelitian, itu urut-urutan apa yang kamu lakukan, untuk apa. Karena gitu kan ya? Gitu ya? Iya, Jadi Bu. tidak hanya langsung cara kerja, begitu cara kerja itu terpotong-potong, tidak ada alurnya. Saya minta dibuatkan alurnya juga dalam bentuk bagan ya. Iya, Bu. Bagan alir. Di lampiran ya, Bu ya. Bagan alir di lampiran. Terus tadi ini Ya. Bu memperjelas lagi, tadi ada masukan bahwa uji hasil BSLT yang larva udang ada pengulangan 3 kali, atau tadi yang fitokimia yang di Bu Hima sarankan untuk ditampilkan semua, itu maksudnya ditampilkan di lampiran saja, nanti tinggal disebut di depan kan Bu ya? Dibahas Tapi di penampilannya pembahasan. yang tadi itu di lampiran saja gitu kan datanya. Terus kemudian dibahas di pembahasan hanya Tapi kalau membahas kayaknya ya perlu menampilkan depan datanya langsung kan ya. Ya, biar nggak bolak-balik depan belakang. Oke. Bu Dewi ada lagi? Sampun. Oke. Ya, baik ibu-ibu semua, terima kasih juga Ida, nanti ditindaklanjuti. Ini mumpung kalau memang mengejar semester ini bisa, maka agak bekerja keras Ida ya. Meskipun ini dari UTS masih panjang, tetapi harus dikerjakannya karena kekurangannya cukup banyak, jadi harus kerja keras untuk bisa menyempurnakan tulisan. Terima kasih, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.